Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisya Nurani, mahasiswa PGSD UPI Kampus Cibiru. Di sini saya akan memperkenalkan bahan ajar gamifikasi yang telah dibuat yang bernama Teknohero. Pertama, kita reload dulu ya. Kita masuk ke tampilan awal yang seperti ini. Lalu di sini ada profil prodi dan profil pengembang. Nah, ini adalah tampilan untuk memulai permainan dan di sini ada tentang pengembang. Nah, di sini tentang pengembang di sini ada profil dari saya sendiri, ada dari dosen pembimbing 1 dan juga dosen pembimbing kedua saya. Nah, di sini kita bisa tutup, kembali ke menu yang awal. Di sini kita akan memulai permainan. Nah, di sini dalam mulai permainan ini ada permantik ya, dimana di sini di kota digital kedamaian sangat terancam, banyak pesan negatif berseliweran dan anak merasa tertekan karena kata-kata kasar di dunia atau cyberbullying ya. Di sini diharapkan dengan pemantik ini anak bisa lebih memikirkan apa yang sedang terjadi ya, dan sebagai motivasi juga untuk anak dapat memainkan game ini. Nah, di sini juga masih pertanyaan pemantik. Nah, dilanjutkan. Nah, ini ada ajakan ya untuk anak-anak, dimana sekarang saatnya kita berubah ya, lindungi diri dan orang lain. Siapkah kamu menjadi teknohero? Ayo bergabung, Indonesia membutuhkan. Nah, di sini ada terima misi. Ketika terima misi, maka anak-anak akan diarahkan kepada mengisi profil. Nah, di sini ada kadet utama, yaitu karakter untuk laki-laki, dan ini kadet utama untuk karakter yang perempuan. Di sini kita masukkan nama, lalu di sini pilih kelasnya, yaitu kelas 5. Nah, saya memilih misalnya perempuan. Di sini nanti siap beraksi. Nah, dalam menu ini di sini ada markas utamanya, yang di sini ada Bibot ya sebagai pemandunya. Di sini selamat datang Nisya, di sini ada nama peserta yang sudah dimasukkan tadi. Ini misi pembuka. Misi pembuka ini merupakan pretest dari game ini. Sebelum ke petualangan utama, anak-anak itu harus mengisi misi pembuka dulu. Nah, ini merupakan pertanyaan pretest. Jika benar, maka nanti anak-anak akan mendapatkan umpan balik seperti ini. Tapi kalau misalkan jika kurang tepat, maka anak-anak akan mendapatkan feedback seperti robot ekspresinya ini. Nah, ini benar. Ini benar. Ini salah. Ini salah. Ini salah ekspresinya, umpan baliknya, umpan balik salah, umpan balik salah. Dan ini merupakan skornya 30 dari 100. Di sini juga ada kata-kata motivasi untuk anak-anak. Nah, setelah menyelesaikan misi, maka kembali ke markas. Lalu di sini kita akan memulai petualangan utama. Halo pahlawan, luar biasa. Anda sudah sampai tahap ini. Silakan baca dan pelajari materi lebih dulu sebelum memulai misi. Misi 1, pilih aplikasi yang aman, kendalikan waktu layar, dan jaga kesehatan mata. Misi 2, pikir sebelum klik, ketik, atau membagikan konten. Misi 3, cek fakta, gunakan bahasa sopan, dan hargai karya orang lain. Misi 4, lindungi akunmu, waspadai penipuan, dan jaga data pribadimu. Jadilah siswa digital yang cerdas, bagian jujur, intro ini aman, untuk dan siswa tidak bertanggung boleh jawab. dilewati Semangat! karena Dan ini menjadi taklukkan arahan seluruh dari Bibot tantangan. untuk siswa. Nah, ini merupakan peta petualangan yang dimana di sini ada
pulau digital skill sebagai pulau pertama yang harus dilewati oleh peserta didik, lalu pulau digital kultur yang kedua, lalu pulau digital etik yang ketiga, pulau digital safety yang keempat. Nah, sebelum ke pulau-pulau ini yang isinya merupakan game, maka anak-anak harus melewati pusat pelatihan pahlawan dulu. Dimana di pusat pelatihan pahlawan di sini merupakan materi yang akan dipelajari oleh anak-anak. Di sini ada digital skill, ada tips bagaimana anak-anak dapat meningkatkan skillnya, tidak hanya skill dalam menggunakan perangkat digital ya, tetapi di sini lebih ke regulasi diri. Nah, ini kembali ke peta ini ya, di sini. Nah, kembali ke peta, jadi seperti ini. Lalu ada juga digital culture. Nah, di sini juga sama. Ada bagian-bagiannya ya, bagian-bagian materinya atau tips-tipsnya. Nah, kita kembali ke daftar. Kalau kembali ke daftar, kembali ke menu ini ya. Nah, setelah anak-anak sebetulnya di sini itu tidak harus semuanya dulu untuk mempelajari, tetapi satu persatu digital skill, nanti ke peta, lalu anak-anak mengerjakan gamesnya gitu kan ya. Setelah mempelajari games, nah ini selesaikan misi. Dalam menu ini di sini anak-anak ada badge yang nanti atau lencana yang nanti akan anak-anak dapatkan. Yang tertinggi itu legend itu ya salahnya kurang dari 2, elitnya itu 3 atau sampai 5 salah, warriornya itu lebih dari 5 itu salah ya. Nah, di sini kita klik selesaikan misi. Nah, ini ada menu ya, di sini juga ada pengingatnya ya. Nah, di sini di bibot ini, di bawah bibot baru mulailah misi. Nah, di sini merupakan kuis di mana seret nama aplikasi atau game berikut ke kotak aman atau beresiko. Nah, ini di sini games yang sering dijalankan oleh anak-anak ya, atau dimainkan oleh anak-anak. Sebetulnya dia ini beresiko ya. Kalau misalkan diklik disimpan ke kotak aman, itu nanti reaksinya berbeda dengan yang di resiko. Kita contoh beresiko dulu. Nah, benar, kerja bagus. Lalu ini kalau ini aman, itu belum tepat ya. Sebenarnya ini beresiko. Ini beresiko. Yang ini misalkan aman, itu kurang tepat ya. Aman kurang tepat, ini kurang tepat. Ini, nah ini aman ya. Yang ini aman. Yang ini aman. Ini aman. Yang ini misalkan beresiko, harusnya ini aman ya. Nah, itu belum tepat ya. Nah, di sini kamu ingin membeli skin game menggunakan uang tabungan, apa tindakan yang hebat yang sudah tadi dipelajari di bahan ajar, yaitu teknik 10 menit tunggu sebentar untuk berpikir. Lalu selanjutnya ini memilih lampu ya, sesuai dengan kasus yang ada. Kamu merasa sangat marah karena baru saja bertengkar ya. Nah, di sini seharusnya tidak ya, tidak membagikannya ke sosial media. Kamu mencari referensi tugas di YouTube. Itu tidak. Nah, boleh ya. Kamu ingin unduh aplikasi viral tapi tidak tahu rating usianya, boleh atau enggak? Ya, atau pikir dulu. Nah, ini sebetulnya tidak ya. Terdengar bunyi notifikasi saat kamu sedang makan bersama keluarga ya. Ini bagaimana nih menekan tombolnya ya, yang mana? Nah, itu sebetulnya. Nah, ini ada pasang alarm 2020, checklist atau silang. Beli kebutuhan game dengan semua uang tabungan. Boleh atau enggak ya? Di sini mainkan game sampai larut malam. Boleh enggak? Tidak boleh. Memeriksa izin ada aplikasi sebelum mengunduh. Kita jawab yang salah ya. Nah, ini ada reaksinya juga. Nah, ini ada untuk semangat untuk ini ya, untuk kadetnya ya, kerja bagus pahlawan, misi sektor digital skill telah selesai. Kita kembali ke peta yang ini ya. Nah, ini di sini kembali ke peta. Nah, ini sudah terbuka. Lalu kita di sini mempelajari yang kultur ya. Di sini ada tips-tipsnya sebagai bahan ajarnya. Kita kembali ke peta. Di sini kita kembali bermain ya. Selesaikan misi.
Nah, ini multiple choice ya. Kalau salah ada feedbacknya. Nah, ini diseret ya tutorialnya, like atau abaikan ya. Perkalian itu harusnya di like ya. Foto ejekan itu diabaikan. Lalu ajak buang sampah like. Ini hoax sekolah libur 2 minggu karena gempa, abaikan. Nah, lalu ini syarat juga di sini bagaimana untuk toples manfaat atau sampah ya, atau toples sampah atau tidak bermanfaat ya. Tips merawat kucing itu manfaat ya, atau cara menggambar karakter anime yang mudah manfaat juga. Kata penyemangat manfaat. Ini komentar kasar kepada temanmu ini sampah ya, tidak dilakukan. Sebar rahasia pribadi ke teman kelas, sampah. Challenge bahaya minuman cairan kimia ya. Nah, itu ke toples. Nah, ini di sini ada simulasi jadilah kapten bagi jarimu. Tuliskan satu kalimat positif untuk dunia digital. Misalkan, ayo bijaklah menggunakan sosial media. Kirim. Di sini sudah ada skornya juga ya. Nah, di sini kita kembali ke peta. Nah, ini yang etik sudah terbuka ya. Kita mempelajari lagi digital etik. Sini ada materinya, UN ajarnya. Kita kembali ke peta. Nah, ini flow etik, kita selesaikan lagi misinya. Kita mulai misi. Nah, di sini ada geser kanan atau kiri ya. Geser kanan untuk asli, geser kiri untuk hoax ya. Nah, di sini sebarkan dapat kuota internet gratis ya. Ini sebenarnya hoax atau asli? Kita lihat ya, misalkan ini hoax. Nah, itu ya. Ini hoax ke kanan itu sebenarnya asli. Kalau misalkan hoax itu ke kiri ya. Ke sini ini asli ya. Nah, ini viral menghirup asap knalpot habis menyembuhkan flu kan, ini ke kiri ya. Nah, ini lalu foto teman menangis di kelas karena nilainya ulangannya jelek. Sebarkan atau simpan, pilih ya. Misalkan sini cukup simpan aja, nggak usah disebarkan. Nah, ini sebarkan. Ya, kabar keracunan makanan di kantin sekolah belum ada buktinya resmi. Sebarkan atau simpan ya. Kalau sebarkan ini lompat ya. Nah, infografis cara mencuci tangan yang benar di puskesmas, simpan atau sebarkan, harus sebarkan. Nah, ini ada tentukan apakah pesan ini sopan atau kasar ya. PPP balas dong ya. Sopan kasar, seharusnya ini kasar ya. Kalau Andi maaf mengganggu, boleh minta tolong sebentar, ini sopan. Nah, kalau ini begitu aja baper, lebay banget sih kamu. Nah, ini seharusnya kasar ya, tapi kita pilih sopan. Bagaimana reaksinya? Besok kumpulkan tugas ya. Nah, ini kasar. Nah, di sini ada pilih situasi yang wajib menyertakan label sumber. Harus menggunakan sumber nggak? Kalau kamu ambil foto dari Google atau image dari Google Image untuk tugas clipping. Nah, ini harus diberikan sumber atau buatan sendiri. Ini harus diberikan sumber. Menulis pendapat pribadi di buku harian buatan sendiri. Menyalin teks dari Wikipedia. Nah, ini harusnya berikan sumber, tapi kalau jawab ini memotret masakan ibu sendiri untuk diunggah ke sosial media ya. Ini ada skornya juga. Nah, ini di misi terakhir ya. Seperti tadi ke sini, ini digital safety, bagaimana caranya? Ya, di sini kita kembali ke peta. Selesaikan misi. Nah, ini password ya, identifikasi apakah kata sandi ini kuat ya, benteng besi atau lemah, pagar berkarat ya, suka makan ayam goreng 17 ya, ini kuat. 1 sampai ini lemah ya, ini kuat. Nah, ini sebetulnya lemah ya. Ini selamat Anda menang 50 juta, klik ini enggak aman atau abaikan ya, ini kita abaikan ya. Nah, ini aman ya. Nah, ini kita coba aman, ini salah ya. Nah, ini seret ke tempat privat atau
publik ya, seharusnya ini tetap disimpan pribadi atau di publikasi juga boleh. Nama panggilan boleh di publik. Alamat rumah boleh nggak? Tidak boleh. Nah, PIN atau kode OTP tidak boleh ya, tapi aman, kita aman. Nah, ini reaksinya. Kalau bisa ya, foto KTP dan nah, ini di sini ada simulasi untuk pembuatan ini ya, password yang kuat. Misalkan contoh tadi 1 2 3 4. Nah, ini lemah ya. Nah, di sini contohnya yang tadi pakai akronim ya. Saya gede, suka makan ayam goreng 17 misalkan. Nah, ini di sini bagaimana? Nah, ini masih lemah ya, coba pakai add. Nah, di sini pakai add sudah kuat sih karakternya ya. Nah, di sini ada cara untuk yang kuat itu seperti apa ya, lebih dari 6 huruf, huruf besar, angka, ada simbol. Ini ada simbol huruf besar, ada juga angkanya. Nah, ini sahkan password, selesai, kembali ke peta. Nah, di sini misi penakluk sudah muncul. Jika semua misi sudah dilewati, maka kita ke misi penakluk. Nah, di sini kita selesaikan. Nah, di sini ya ada soalnya ya. Nah, misalkan ini kita klik, misalkan di sini. Jika salah ya. Ini salah. Nah, ini ada skornya ya, 80, klaim penghargaan. Nah, di sini ada skor akhir yang tadi ya, dari pretest dan juga posttest. Di sini ada peringkatnya warrior ya. Di sini ada unduh sertifikat. Nah, ini sertifikatnya seperti ini. Jadi ini dapat didapatkan oleh anak. Sekian. Nah, ini kalau diunduh PDF seperti ini, ulangi misi ya, kita nanti tutup. Nah, ini sekian penjelasan untuk bahan ajar gamifikasi Teknohero. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.